Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haq Muhammad Hamka Habibi selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Ekonomi dan Perbankan, dan yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari dari kelas 4G Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Ekonomi dan Perbankan. Yang pertama itu ada peran masyarakat dalam pengembangan industri keuangan syariah. Nah, perlu kita ketahui bahwa saya di dalam pengembangan industri ekonomi keuangan syariah di sini merupakan sebuah upaya dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan perekonomian nasional melalui aktivitas ekonomi dengan menggunakan basis-basis atau prinsip-prinsip ekonomi syariah. Nah, di dalam pengembangannya tersebut, pemerintah itu berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, yaitu dengan melalui literasi keuangan syariah dan bentuk industri keuangan syariah lainnya gitu. Kemudian peran masyarakat dalam industri keuangan di sini dapat dilaksanakan dengan BMT atau BPRS, karena BMT ini memiliki fungsi atau peranan yaitu mengarahkan sebagai pengarah, sebagai pengepul dan menyalurkan dana yang non-profit. Sedangkan BPRS ini memiliki peran sebagai pengepul dan penyalur dana komersial serta sebagai pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas pengusaha yang kecil. Dengan hal tersebut dapat mendorong kegiatan sebagai penunjang perekonomian yang lebih maju gitu. Kemudian terdapat dua bentuk industri keuangan syariah, itu ada dua. Yang pertama itu non-bank dan bank. Nah, non-bank ini meliputi apa saja, yaitu satu, itu ada pasar modal syariah, kemudian ada asuransi syariah, kemudian ada lembaga pembiayaan syariah, ada dana pensiun syariah. Kemudian kalau bank itu meliputi unit usaha syariah, kemudian bank umum syariah, kemudian ada bank pembiayaan rakyat syariah, dan BMT. Baik, yang kedua yaitu peran masyarakat dalam YISWAF. YISWAF merupakan sebuah singkatan dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen ekonomi syariah seperti YISWAF di sini memiliki peranan yang cukup besar karena YISWAF ini bertujuan untuk mewujudkan sebuah keadilan ekonomi dan sosial yang ada di masyarakat, khususnya itu sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dinilai itu kurang mampu. Peran masyarakat di dalam wakaf. Nah, di Indonesia ini kegiatan wakaf dikenal seiring dengan perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Harta wakaf pada umumnya ini berasal dari harta individu yang berasal dari masyarakat tadi. Ini menunjukkan bahwasanya instrumen wakaf merupakan media yang cukup efektif bagi masyarakat untuk berkontribusi, berperan dalam pengembangan praktek ekonomi syariah. Kemudian perkembangan organisasi keagamaan, sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid, dan semuanya itu merupakan sebuah swadaya, dan berdirinya itu ada yang beberapa dari tanah wakaf. Nah, dari bangunan-bangunan tersebut perlu dapat kita definisikan bahwa hasil tanah tersebut merupakan sebuah hasil kontribusi dari peranan masyarakat dalam pengembangan praktik ekonomi syariah, karena aset-aset tadi ada yang berasal dari masyarakat. Kemudian adapun tata cara untuk mencapai tujuan YISWAF yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu dapat dengan peningkatan kapasitas dan profesionalitas. Kemudian dapat dilakukan dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan pertumbuhan dan efektivitas pengelolaan zakat dan wakaf. Selanjutnya dengan adanya sinergi yang efektif antara pemangku kepentingan untuk menggunakan zakat dan wakaf ini secara sistematis. Jadi diatur sesuai dengan semestinya gitu.
Kemudian dapat dilakukan dengan peningkatan pengelolaan zakat dan wakaf bagi pencapaian tujuan sosial ekonomi pembangunan di dalam suatu negara. Kemudian peran yang selanjutnya yaitu peran masyarakat pada sektor pendidikan ekonomi keuangan syariah. Salah satu peranan masyarakat pada sektor pendidikan ini yaitu perguruan tinggi, karena pada dasarnya perguruan tinggi ini merupakan sebuah institusi pendidikan yang memiliki gaya hidup yang konsumeris, yang mengubah atau menjadi pola hidup yang moderat gitu. Selain itu, di dalam perguruan tinggi ini juga memiliki peran sebagai institusi pendidikan yang mendidik, membingkai sebuah aktivitas ekonomi manusia ini lebih modern dalam rangka yaitu untuk ibadah. Selain itu, peranan perguruan tinggi ini dalam ekonomi keuangan syariah dapat dilakukan dengan berbagai seminar-seminar yang membahas mengenai ekonomi keuangan syariah dengan melakukan seminar, kegiatan penelitian, pelatihan, konferensi, dan sebagainya. Nah, selain perguruan tinggi, juga pesantren ini memiliki peranan yang penting pada sektor pendidikan ekonomi keuangan syariah, karena di dalam pesantren ini dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya ajaran-ajaran muamalah maliyah ini harus dihidupkan kembali, harus ditegakkan sesuai dengan syariat Islam gitu. Kemudian dapat menjelaskan bahwasanya keterpurukan umat Islam selama ini karena itu sebagian besar masyarakat mengabaikan fikih muamalah yang sudah dijelaskan dalam Islam. Kemudian pesantren ini dapat menjelaskan kepada umat mengenai keunggulan-keunggulan sistem ekonomi syariah, jika misalnya itu keunggulan dari sistem bank syariah jika dibandingkan dengan bank konvensional yang menerapkan bunga gitu. Kemudian di dalam pesantren juga dapat membantu menyelamatkan perekonomian bangsa dengan melalui perkembangan atau sosialisasi mengenai perbankan syariah. Selanjutnya yaitu peran masyarakat bagi pengembangan ekonomi Islam yang berkelanjutan. Nah, ini dapat dilakukan dengan berbagai organisasi, salah satunya yaitu MUI. Karena di sini MUI ini berperan penting dalam mengedukasi, bersosialisasi, dan memiliki peran yang strategis untuk pengembangan ekonomi dan keuangan yang ada di Indonesia gitu. Selain MUI, organisasi masyarakat ini juga dapat meningkatkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan cara meningkatkan literasi bagi masyarakat mengenai ekonomi syariah. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan mengenai peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Apabila dalam penyampaian saya ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.